Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam semoga masih sempat dan senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tibalah saatnya kita mengkaji atau meneruskan kembali sirah nabawiyah kita, di mana pembahasan sekarang itu masuk ke peristiwa Fathu Makkah. Aras Pak Uje. Fathu Makkah artinya adalah pembebasan atau pembukaan. Fataha yaftahu fathan, fatihun. Jamannya itu futuh. Maka disebut dengan Futuh Makkah karena jama dari kata fataha yaftahu, ya. Penaklukan, bahasa lainnya disebut dengan penaklukan, ya. Dalam Islam itu, sejarawan Islam itu lebih enak nyebutnya itu adalah pembebasan. Kenapa tidak penaklukan? Karena cenderung penaklukan itu dengan kezaliman. Tapi kalau pembebasan, kalau maknanya adalah yaitu sesuatu yang seolah-olah gelap jadi terang gitu kan. Nah, ini bermakna maslahat begitu. Jadi Islam setelahnya Futuh Makkah itu konsepnya bukan seperti orang Eropa ke Asia gitu kan, yaitu kolonialisme dan segala macamnya penjajahan. Tapi konsep Islam adalah memberikan pencerahan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah yukhrijunahum minadz zulumati ilan nur, atau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Fathu Makkah ini atau Futuh Makkah ini tidak banyak mengeluarkan korban atau tidak banyak memakan korban. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa sampai bisa seperti itu perjuangan Islam? Maka kalau kita lihat, ya, kemarin beberapa peristiwa sudah disampaikan, ya, oleh para asatidz kita. Ternyata kaum kafir Quraisy dari berbagai macam atau beberapa peperangan itu sebenarnya mendapatkan kekalahan yang luar biasa, ya. Padahal jumlah mereka banyak. Perang Badar 300, Islam kafir 1000. Perang Uhud, Islam 1000 dikurangi jadi 700, orang kafir 3000. Perang Khandaq, orang kafir 10.000, Muslim sekitar 3.000. Sebenarnya setelah perjanjian Hudaybiyah ada satu perang sebelum ke Fathu Makkah. Itu ada yang namanya Perang Mu'tah. Itu terjadi pada Jumadil Ula 8 Hijriah, dan kalau Fathu Makkah itu Ramadan. Ini Ramadan nih kebetulannya, di bulan Ramadan 8 Hijriah. Ada sebelum ke Fathu Makkah itu ada yang namanya perang yang luar biasa. Sampai ada orang-orang yang Rasul cintai itu syahid. Di antaranya ada Ja'far bin Abu Thalib, ada
Zaid bin Haritsah. Wah, ini luar biasa ya. Sampai ada juga apalagi itu lagi sampai kemenangan didapatkan di tangannya Khalid bin Walid. Inilah kisah yang luar biasa. Jadi kalau dilihat dari beberapa peperangan, kaum Quraisy itu sudah hilang modalnya, sudah habis. Apalagi ketika peristiwa perang Khandaq. Jadi ini adalah kesempatan ketika kembali dibahas tentang perjanjian Hudaybiyah, bahwa kaum kafir Quraisy itu sudah tidak punya taring, sudah tidak punya kekuatan. Cuman Rasulullah SAW masih memberikan kesempatan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu yang rentang waktunya adalah 10 tahun, ternyata tidak bisa sampai 10 tahun. Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu bertahan sekitar kalau dimulai dari 6, 7, 8, 2 atau sampai 3 tahun. Kenapa sampai terjadi pelanggaran? Dalam kisahnya, kabilah yang berserikat dengan kafir Quraisy, ada yang namanya Bani Bakar dan Bani yang lain, itu menyerang Bani Huza'ah yang berserikat atau mengikuti atau bersekutu dengan kaum muslimin. Maka terjadi suatu istilahnya pandangan-pandangan politik bahwa ini lebih diarahkan kepada kesalahan kafir Quraisy. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan awalnya adalah kesalahan Bani Huza'ah yang berserikat dengan kaum muslimin. Namun setelah diteliti dan segala macamnya, kesalahan ternyata ada di barisan atau di kelompok atau sekutu kafir Quraisy. Nah, maka dengan adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang rencananya 10 tahun ternyata gagal. Maka usaha ini dikhawatirkan oleh kafir Quraisy ini menjadi satu peperangan. Maka Abu Sufyan sebagai perwakilan dari kafir Quraisy ini datang ke Madinah, ingin mencoba menindak ulang atau mencoba melihat klausul-klausul yang sekiranya atau mungkin dibuat perjanjian baru. Ini kisah yang luar biasa kalau kita lihat bagaimana Abu Sufyan yang awalnya di perang-perang, apalagi perang Uhud, wah itu gagah luar biasa. Ketika datang ke Madinah, dia tanpa pengawalan, dia menundukkan kepala dan tidak memiliki harga diri. Pendapat Umar, sembelih Abu Sufyan. Ini Umar bin Khattab, luar biasa. Ya, kenapa? Karena Umar melihat ini sudah menjadi satu biang yang berbahaya. Kalau dibiarkan, dia harusnya Abu Sufyan, kalau pendapat kita mungkin ya, sudah melihat kejayaan Islam, tinggal masuk Islam. Nggak ada yang perlu dirisaukan lagi. Tapi beratnya hati dan kegengsian yang dimiliki Abu Sufyan. Abu Sufyan karakternya luar biasa. Jadi untuk taat pada Islam itu sangat sulit Abu Sufyan. Sampai nanti kita akan melihat di kisah-kisah bagaimana Abu Sufyan ya, itu di masanya Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab itu tidak mau bertemu dengan Abu Sufyan karena diantaranya peristiwa ini. Kemudian Rasulullah SAW berencana, dalam arti setelah melihat bahwa permintaan Abu Sufyan itu ditolak oleh Rasulullah SAW, namun tidak jadi dieksekusi ya, karena Rasul melihat bagaimana karisma Abu Sufyan sebagai seorang pemimpin di Mekah, di kafir Quraisy yang luar biasa, yang disegani oleh bangsa Quraisy, dan sebagai seorang pemimpin, kalau bahasa kita mungkin Abu Sufyan itu adalah ahli strateginya, ahli militernya mungkin ya. Jadi Abu Sufyan ini pulang lagi ke Mekah dengan tangan hampa, dan di bulan Ramadan setelah kaum muslimin melakukan perang ya, karena dengan perjanjian itu bangsa Quraisy itu mendengar berbagai macam peristiwa yang menjadikan Islam itu semakin hebat ya, sehingga kafir Quraisy ketika mendengar
bahwa akan ada yang namanya rombongan pasukan yang berjumlah 10.000. Bayangkan, sekarang totalnya kaum muslimin itu diberangkatkan oleh Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu jumlahnya 10.000. Ada yang menyatakan lewatnya lebih daripada 10.000 yang siap menghancur luluhkan kota Mekah dengan berbagai perlengkapan persenjataan. Yang paling canggih pada waktu itu adalah panah gitu kan. Belum ada manjanik pada waktu itu. Pedang yang paling bagus seperti itu, tumbak seperti itu. Dengan perlengkapan yang luar biasa. Penaklukan ini menjadi satu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa yang luar biasa. Bahkan terekam dalam Quran surat Al-Fat yang kemarin juga dibacakan dan juga di surah An-Nasr. Kalau kita lihat bagaimana peristiwanya, ini 10.000 pasukan itu Rasulullah siapkan. Ada yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ini yang nanti akan masuk dari sebelah atas, dia naik dulu ke bukit ya, ke atas bukit gitu lah. Ada yang dipimpin oleh Zubair bin Awam kalau nggak salah itu ya. Sebelah ada juga dipimpin Rasulullah, juga ada Ubaidah bin Al-Jarrah gitu. Semuanya mengepung kota Mekah. Ya. Membacakan kalimat-kalimat takbir. Makanya di kalimat di Quran surah An-Nasr fasabbih ya bihamdika wastaghfir ya. Fasabbih di Quran surah An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kalimat yang luar biasa. Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga para ilmuwan, sejarawan menggambarkan penaklukan kota Mekah ini tidak ada penumpahan darah. Sebenarnya ada, tapi penumpahan atau korban yang dari segi jumlah kurang berarti. Ada beberapa halangan-halangan seperti halangan dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal yang mati di perang Uhud itu memiliki anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini menjadi tokoh kafir Quraisy. Dia melakukan penyerangan sehingga Ikrimah ini termasuk salah satu yang terdaftar yang akan dieksekusi. Ya. Ada sekitar 11 orang yang mereka ini masuk kepada daftar yang akan dieksekusi. Namun pada kenyataannya ada yang benar dieksekusi, ada yang karena dibebaskan dengan tebusan. Gitu ya. Inilah kemuliaan Islam. Kemudian ketika Rasul masuk ke kota Mekah, Rasulullah mengumumkan barang siapa ya kepada warga Mekah, masyarakat Quraisy yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Itu untuk menghargai bahwa Abu Sufyan yang dulunya tidak punya penghargaan gitu ya di depan kaum muslimin, sekarang muncul sebagai orang yang dihargai. Barang siapa yang tinggal di masjid dihargai, dia akan selamat. Kecuali dia yang berkeliaran bawa pedang pasti akan dibunuh. Jadi kaum muslimin pada waktu itu sangat bahagia ya. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin itu bertawaf, membaca doa-doa, ya. Membaca labbaik Allahumma labbaik, membaca kalimat-kalimat thayyibah, zikir, subhanallah segala macamnya. Pada waktu itu Rasulullah berdakwah atau dalam arti memberikan suatu khutbah. Inilah khutbah yang dikenal di kondisi Fathu Makkah, di mana Rasulullah menyampaikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keislaman dan harus bisa memaafkan. Ada satu kisah yang lucu ya, atau gambarannya bagaimana penyesalannya Wahsy. Ini ya. Wahsy yang kita ingat, Wahsy itu yang membunuh pamannya Rasul.
yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Karena dia akan mendapatkan hadiah yaitu kebebasan yang diperintah oleh Hindun, suaminya Abu Sufyan. Ya. Wahsy pada waktu itu menyesal. Ya kalau bahasa kita, kenapa saya dulu nggak bareng sama nggak bareng sama Bilal gitu ya, masuk Islamnya gitu. Di sini Wahsy mendapatkan satu perilaku, dia salah satu orang yang mau bertemu dengan Rasul, tapi Rasul menolak untuk bertemu dengan Wahsy. Artinya bila Wahsy itu ingin meminta maaf kepada Rasul dengan kasus pembunuhan pamannya, namun Rasul tidak ingin bertemu. Apakah imannya Wahsy diterima? Dalam pernyataan beberapa riwayat diterima. Namun ada catatan, yaitu karena begitu beratnya kenangan bagaimana Rasul dengan wafatnya Hamzah, seorang pamannya. Gitu. Sehingga di sini Wahsy itu masuk Islam, namun dia menyendiri dan nanti akan muncul lagi sebagai tokoh yang nanti berbalik menjadi orang yang ingin berguna bagi Islam, dan dia yang nanti membunuh seorang nabi palsu di zaman Khalifah Abu Bakar, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, dari sini maka ditaklukkan tanpa adanya pertumpahan darah. Setelah itu besoknya Rasulullah membersihkan berhala-berhala. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana berhala yang ada di kota Mekah di depan Ka'bah, menurut para sejarawan itu ada yang menyatakan sampai 360 lebih berhala, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Bahkan berhala yang namanya Hubal yang ada di gerbang pintu kota Mekah dihancurkan juga. Semua berhala dihancurkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Bersihlah yang namanya kemusyrikan di kota Mekah. Dan ini merupakan kemenangan Islam. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqim wa yansurkallahu nasran aziza. Ini gambaran bagaimana kemenangan itu merupakan nikmat dari Allah. Nikmat yang luar biasa, yang dimana kamu sebelumnya itu tidak tenang, sekarang menjadi tenang. Yang dimana kamu sebelumnya itu memiliki kegundahan dan berbagai macam teror, sekarang kamu aman. Ini untuk Rasul dan juga kaum muslimin. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita pada hari itu hadir. Begitu bahagianya Islam bisa menaklukkan kota Mekah yang dulu adalah tanah kelahirannya. Ini gambaran bagi seorang muslim bahwa pertama mungkin ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Futhu Makkah ini. Yang pertama, setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Islam itu bisa bangkit, berkembang karena perjuangan, karena pengorbanan kaum muslimin. Sebesar apapun pengorbanan kita, mau tenaga, mau pikiran, waktu, bahkan harta sampai nyawa, insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar, azron azimah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang menguatkan, kemudian dia summastaqamu, dia itu kemudian istiqomah dalam Islam, Allah akan balas. Salamun alaikum bima sabartum. Silahkan kamu ke surga dengan kesabaran kamu yang dulu kamu pertahankan ketika kamu di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika kita mendapatkan kemenangan, jangan lupa fasabbih, bertasbih. Apa bertasbih itu? Membaca subhanallah. Tapi pada intinya bertasbih itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimat-kalimat tasbih itu juga menjadi satu ajaran di dalam agama kita. Bahkan Rasul menjelaskan fadhkuris marabbika bukratan wa asila. Ya, bertasbihlah, berzikirlah kamu di waktu
pagi dan petang. Makanya kita ada al-masurat. Ini gambaran bahwa berzikir, bertasbih itu merupakan ajaran Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur kita atas kemenangan kita. Jadi kemenangan itu harus disyukuri. Ya, maka ada salah satu syariat ketika Futuh Makkah ini ada yang namanya disebutnya oleh para ulama itu sholat syukur gitu ya. Sholat syukur. Meskipun ada beberapa penelitian terdapat di sini ya tentang sholat syukur itu. Namun sebagian ulama membolehkan. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, yang menjadikan dia itu lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, bersyukur, maka dia sholat syukur 2 rakaat begitu. Kemudian bihamdi rabbika adalah bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kemenangan-kemenangan itu adalah campur tangan Allah. Baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, sampai ke Fathu Makkah, itu semuanya sudah Allah skenariokan. Tinggal kita itu hadir, mengiyakan, mengikhtiarkan, dan tinggal kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah jelaskan, bukankah aku yang menyediakan syahid untukmu sebagai bentuk syukur kamu. Jadi bagi sebagian orang, mohon maaf, syahid itu adalah tujuan. Makanya dalam beberapa tingkatan muasafat ataupun beberapa patokan sebagai seorang muslim, mati syahid itu menjadi tujuan. Ya. Gimana? Al-mautu fi sabilillah asma-asmanillah. Ini menjadi gambaran bahwa mati syahid adalah sesuatu yang harus kita catatkan dalam target kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tadi, luruskan niat kita, perbaiki ibadah kita, dan jadikan mati syahid sebagai cita-cita kita tertinggi. Seperti itu. Mudah-mudahan dari kisah Fathu Makkah ini yang tidak lengkap, tapi insya Allah mewakili secara umum bahwa kita sudah sekilas melihat jejak perjuangan Islam, dan di tanggal 8 Hijriah ini kalau kita lihat bagaimana 13 tahun di Mekah dan di usia 8 tahun di Madinah sudah Islam sudah dikenal, Islam sudah menguasai jazirah Arab, dan nanti Islam akan menguasai dunia, dan itu sudah terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semuanya sebagai seorang muslim untuk senantiasa istiqomah di jalan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.